Di balik kekalahan tipis timnas Indonesia dari Vietnam di Piala AFF, ada kisah perjuangan, mental baja, dan semangat muda yang luar biasa. Kekalahan ini mungkin terasa menyakitkan, tapi inilah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah untuk Garuda. Minggu malam menjadi saksi perjuangan berat timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Phu Tho. Bermain di kandang lawan yang dipenuhi supporter tuan rumah, timnas Garuda menunjukkan perjuangan tanpa henti. Gol tunggal Vietnam memang membuat kita kalah, tapi mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ketua PSSI, Erick Thohir, melihat kekalahan ini dari sisi positif. Bagi Erick, ini adalah pengalaman berharga untuk persiapan misi besar berikutnya, mempertahankan medali emas di SEA Games yang akan digelar di Thailand. Langkah PSSI sudah berada di jalur yang tepat. Meski ada risiko gagal di Piala AFF, tujuan utama tetap jelas, membangun tim yang tangguh untuk SEA Games dan masa depan sepak bola Indonesia. Kekalahan dari Vietnam memang membawa dampak. Posisi Indonesia di ranking FIFA. Tak bisa dipungkiri, kemenangan Vietnam atau Tangsik berhasil naik 2 peringkat, kini berada di posisi 114 dunia. Hasil ini menunjukkan bahwa Vietnam terus memperkuat posisinya sebagai salah satu tim teratas di Asia Tenggara. Namun, cerita yang berbeda terjadi pada timnas Indonesia. Kekalahan dari Vietnam membuat Garuda kehilangan poin penting di ranking FIFA, sehingga turun ke posisi 127 dunia. Penurunan ini menjadikan Indonesia satu-satunya tim Asia Tenggara yang merosot dalam pembaruan kali ini. Sementara itu, Thailand tetap kokoh di posisi 97 dunia. Jika mereka berhasil menjuarai Piala AFF, peluang untuk naik 1 peringkat ke posisi 96 terbuka lebar. Hal ini menunjukkan konsistensi Thailand di kancah internasional. Malaysia, meski performanya belum maksimal di grup A Piala AFF, masih bertahan di peringkat 132 dunia. Sedangkan Filipina, yang belum mencetak kemenangan di 2 laga awal melawan Laos dan Myanmar, harus turun 1 peringkat ke posisi 150 dunia. Posisi ranking memang penting, tapi ini bukan akhir segalanya. Timnas Indonesia sedang menjalani proses besar untuk membangun tim muda yang lebih kuat. Berhasil mematahkan tren negatif 3 kekalahan beruntun mereka melawan Indonesia. Selain itu, kemenangan ini memberikan dorongan moral bagi Vietnam untuk bersaing lebih kuat di turnamen, terutama dengan tekanan besar dari fans mereka. Namun, meskipun Vietnam mendominasi pertandingan, ada kritik terhadap efektivitas mereka dalam menyelesaikan peluang. Finishing yang kurang maksimal menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Kim Sang-sik jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Sementara itu, meski kalah, Indonesia menunjukkan pertahanan yang disiplin dan mental kuat di tengah tekanan supporter tuan rumah. Ini menjadi pengalaman berharga bagi generasi muda Garuda dalam membangun fondasi tim yang lebih solid di masa depan. Kedua tim membawa pelajaran penting dari laga ini. Vietnam harus meningkatkan efisiensi di depan gawang, sementara Indonesia dapat terus mengembangkan potensi pemain mudanya untuk kompetisi berikutnya. Perjalanan mereka di Piala AFF masih panjang dan penuh tantangan. Pertandingan terakhir melawan Filipina menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kemenangan adalah satu-satunya cara untuk memastikan langkah ke semifinal tanpa tergantung hasil tim lain. Kompetisi yang ketat di grup B membuat setiap poin menjadi sangat penting, dengan 4 tim masih memiliki peluang lolos. Indonesia harus menjaga fokus, memanfaatkan peluang dengan efektif, dan bermain disiplin, terutama dalam mengantisipasi serangan balik Filipina yang kemungkinan akan bermain tanpa beban. Jika imbang atau kalah, nasib Indonesia akan bergantung pada hasil pertandingan tim lain di grup, yang bukan situasi ideal. Dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Manahan dan motivasi tinggi dari para pemain muda, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala AFF. Namun, tekanan tinggi menjadikan laga ini ujian besar bagi skuad Garuda, baik dari sisi mental maupun strategi. Para pemain muda ini tidak boleh menyerah. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menghadapi tekanan. Kini, saatnya membuktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Perjalanan timnas Indonesia bukan hanya tentang Piala AFF,
tapi juga tentang membangun masa depan. Generasi muda ini sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi panggung besar dunia. Sebagai pendukung, tugas kita adalah terus mendukung dan percaya. Kekalahan adalah bagian dari proses. Dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan PSSI, kita sedang mempersiapkan Garuda yang akan terbang tinggi di masa depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia siap menciptakan sejarah di SEA Games dan turnamen mendatang? Tulis dukungan kamu di kolom komentar.